Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Pembalasan untuk Pengkhianatan Suamiku. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Maksudku, kenapa kamu harus mengadukan aku pada polisi? Kamu belum puas mengusirku dari rumah? Sekarang kamu mau menambah lagi dengan melaporkan aku ke pihak berwajib. Apa kamu benar-benar ingin membunuhku, Nisa? Ingin menyiksaku hingga tak berkutik? Ada parau dan ketakutan dalam nada suara Mas Arman yang bergetar. Lelaki yang biasanya tak bisa dibantah itu saat ini seolah kehilangan daya dan kekuatannya. Melihat ekspresinya, aku tersenyum sinis. Siapa yang nyuruh kamu mendatangkan pengacara dan menuntut kepemilikan hak atas percetakan ini? Sudah jelas uangku yang kamu pakai untuk membangun usaha ini. Tapi kamu nggak terima aku ambil alih. Sekarang kalau kamu mau aku mencabut laporan ke polisi, tanda tangani dulu surat pengalihan hak atas kepemilikan usaha ini. Setelah itu baru aku akan mencabut laporan. Ucapku dengan tegas. Mengalah tak akan pernah menjadi pilihanku menghadapi Mas Arman. Mulai dari peristiwa ini terjadi. Kamu gila, Nisa. Kalau kamu ambil percetakan ini lalu aku mau hidup dari mana? Aku mau dapat uang dari mana? Kamu benar-benar kejam, Nis. Kupikir kamu perempuan lemah lembut. Ternyata kamu lebih kejam dari penjajah. Kamu mau hidup dan dapat uang dari mana? Itu urusanmu, Mas. Bukan urusanku. Selama ini kamu pikir aku wanita lemah dan tidak berdaya. Hingga kamu berani menyakitiku dengan perselingkuhan murahanmu itu, bukan? Kamu salah, Mas. Perempuan memang akan mengalah dan patuh saat ia dihargai. Tapi sekali saja disakiti, siap-siap kamu tanggung akibatnya. Sekarang tanda tangani ini, biar urusan kita selesai. Setelah itu aku akan mencabut laporan ke polisi. Tukasku pantang mundur. Usai berucap, ku buka tas, dan mengambil dokumen pengalihan hak atas usaha percetakan ini, lalu menyodorkan berkas itu ke hadapan Mas Arman yang hanya bisa menatap dengan pandangan nanar. Sebelum akhirnya dengan kasar ia membubuhkan coretan tangannya pada kolom yang tersedia, ia menggeram dengan putus asa. Usai Mas Arman menandatangani berkas pengalihan hak atas usaha percetakan ini, dan keluar dari ruangan, Aditya muncul dengan wajah terlihat khawatir. Aku menggelengkan kepala lalu menyimpan kembali berkas ke dalam tas. Aman. Mulai hari ini tak ada lagi yang bisa mengganggu-gugat kepemilikan usaha percetakan ini. Aku tersenyum puas. Nggak apa-apa. Oh ya, gimana? Kita lanjutkan briefingnya atau kamu bisa menghandle semuanya, Dit? Tanyaku sembari membenahi meja dari kertas-kertas laporan hasil usaha yang tadi diserahkan Aditya padaku. Hari sudah pukul 5 sore. Aku harus segera pulang kalau tak mau kemalaman di perjalanan. Jarak dari tempat usaha menuju kediaman ibu memang lumayan jauh. Sekitar 20 km. Maklum rumah ibu termasuk di daerah pinggiran kota. Sedangkan letak usaha dan perkantoran, di mana aku bekerja terletak di ibu kota kabupaten. Insya Allah bisa, Bu. Tapi hari sudah sore. Apa nggak sebaiknya dilanjutkan besok lagi? Maklum karyawan kita banyak yang rumahnya jauh-jauh. Sahut Adit sembari membantuku membenahi meja. Mendengar ucapannya aku tertawa kecil. Nyaris saja lupa jika saat ini sudah di luar jam kerja karyawan. Gara-gara kedatangan Mas Arman yang tak diundang, aku jadi tidak konsentrasi seperti ini. Kamu benar, Dit. Hampir lupa saya kalau hari sudah sore. Sana, beritahu karyawan kalau mereka sudah boleh pulang. Selanjutnya besok pagi tolong handle mereka ya, Dit. Pastikan mereka bekerja dengan baik. Berikan laporan kerja secara akurat dan berkala. Titahku pada Aditya yang spontan mengangguk mendengar perintahku. Usai mengemasi barang-barang,
Aku keluar ruangan dan menuruni tangga menuju lantai bawah. Aditya sudah duluan turun. Setelah kuperintahkan agar memberitahu yang lain bahwa mereka sudah boleh pulang. Karena rapat akan dilanjutkan besok pagi. Dengan Aditya sebagai pemimpin. Di bawah aku bertemu 1-2 pegawai. Yang masih belum pulang dan mengangguk hormat saat aku melintas. Ibu pulang pakai apa? Sebuah suara menegurku dari belakang. Aku menoleh dan menemukan Aditya sedang berdiri dengan tas laptop di tangannya. Pakai motor Dit. Ucapku tanpa malu-malu. Sebagai seorang pemilik usaha percetakan besar seperti ini, mungkin para karyawan akan bertanya-tanya di dalam hati. Mengapa aku yang notabene memiliki usaha sebesar ini, sekaligus seorang pegawai pemerintah, hanya menggunakan sepeda motor untuk berangkat kerja dan beraktivitas? Selama ini sebagai wanita yang memiliki penghasilan lumayan besar, gaji dan penghasilanku memang banyak digunakan untuk menopang perekonomian keluarga. Dari awal menikah, hingga akhirnya berpisah dari Mas Arman, aku memang lebih banyak membiayai kebutuhan keluarga ketimbang suamiku. Meski mengelola usaha lumayan besar seperti ini, Mas Arman tidak lantas mengambil alih pengeluaran keluarga yang harus dibiayai setiap harinya. Hasil Mas Arman bekerja dan mengelola usaha justru hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Seperti membeli mobil dan membiayai keperluannya di luar rumah sehari-hari. Sementara untuk kebutuhanku dan Sila, aku harus memenuhinya dari gajiku sendiri. Termasuk untuk membayar gaji Art yang bekerja mengasuh Sila. Ya, gaji Yuni memang aku yang membayar. Meski gadis itu belum lama bekerja di rumahku, tetapi aku telah beberapa kali memberinya uang untuk membeli kebutuhannya sehari-hari. Namun, tentu saja tidak banyak. Itu sebabnya saat Mbak Dina, kakak Mas Arman mengatakan bahwa Yuni bekerja dengan penghasilan besar, hingga bisa mengirimi orang tuanya uang yang banyak, aku cukup terkejut dan bertanya-tanya di dalam hati, apa jangan-jangan uang yang dikirimkan Yuni pada orang tuanya adalah uang Mas Arman yang diam-diam diberikan pada gadis itu? Meskipun ada rasa iba karena bagaimanapun aku menyadari, Yuni harus menghidupi keluarganya yang kesulitan di kampung, tetapi melihat keberanian gadis itu berselingkuh di belakangku dengan Mas Arman, demi tujuan-tujuan tertentu membuatku tak bisa menerima hal itu begitu saja. Apapun dalihnya, tidak seharusnya Yuni menggunakan jalan pintas demi meraih banyak uang dengan menghancurkan rumah tangga perempuan lain. Bu Nisa, melamun. Teguran Aditya menyadarkan aku dari lamunan. Aku mengulas senyum tipis lalu tertawa kecil. Iya, kepikiran Mas Arman. Sahutku tanpa sadar. Sesudahnya aku harus mengutuki diri sendiri, karena sudah kelepasan bicara mengenai hal yang sedang kupikirkan saat ini. Terus terang, aku tak mau karyawan percetakan ini mengetahui tentang kisruh rumah tanggaku bersama Mas Arman. Meski mungkin sebagian orang sudah bisa menduga, mengapa tiba-tiba saja aku mengambil alih usaha ini, lalu mendadak Mas Arman juga datang dalam keadaan tidak seperti biasanya. Seperti tadi, tetapi untuk bicara terus terang tak mungkin rasanya. Bisa jatuh harkat dan martabat diri ini nantinya. Oh ya, ibu mau saya antar pulang atau enggak? Karena rumah ibu kan jauh. Hari kelihatannya mau hujan. Saya khawatir ibu kehujanan di jalan. Ucap Adit tanpa terlihat ingin tahu tentang Mas Arman. Meski aku sudah menyinggung lelaki itu tanpa sadar barusan. Mendengar ucapannya, aku melayangkan pandanganku keluar bangunan. Di luar suasana memang terlihat mendung dan mulai gelap. Kalau tidak cepat-cepat pulang, kemungkinan aku memang bisa kehujanan di jalan. Aku menelan ludah dan menimbang-nimbang. Apa sebaiknya mengiyakan tawaran Adit? Atau memaksa pulang sendiri meski dengan resiko kehujanan di jalan? Sedang aku memikir-mikir, mataku tiba-tiba menangkap bayangan seorang perempuan yang sedang menatapku dari arah luar gedung ke arah tempatku berdiri saat ini. Kaca pintu yang tembus pandang dari dalam membuatku mampu mengenali sosoknya dengan seketika. Perempuan itu, perempuan yang akhir-akhir ini menjadi momok menjengkelkan dalam hidupku. Yuni, perempuan yang entah mengapa langsung berlari pergi saat aku bergegas keluar ruangan untuk menghampirinya. Ya, aku yakin itu memang Yuni.
Mantan Art yang juga selingkuhan Mas Arman. Mantan suamiku? Mau apa lagi dia kesini? Penampilan gadis yang biasanya cantik dan menarik itu barusan terlihat kucel dan kotor. Entahlah, kalau benar itu dia, kemana barusan dia pergi? Dan kemana saja selama 2 minggu ini tinggal hingga penampilannya bisa berubah drastis 180 derajat seperti tadi? Berbagai pertanyaan yang berkecamuk di benak membuatku kembali berlari keluar halaman untuk memastikan kebenaran penglihatanku bahwa perempuan itu memang benar-benar Yuni adanya. Tapi bukankah Pak Sobri mengaku sudah mengantarkan gadis itu ke loket bus yang akan membawanya kembali pulang ke kampung halamannya? Lalu kenapa ia masih berkeliaran di sini? Apa jangan-jangan Pak Sobri berbohong kalau sudah mengantarkan Yuni ke terminal ya? Atau jangan-jangan Yuni sengaja kembali diam-diam karena masih penasaran ingin mengganggu ketenangan hidupku? Kalau benar begitu tidak masalah. Percayalah, aku bukan Nisa yang kemarin yang mudah dikelabui olehnya dan Mas Arman. Aku sekarang adalah Nisa yang baru, yang siap membela diri dan haknya sendiri dari penindasan yang orang lain lakukan padanya. Sama seperti terhadap Mas Arman, jika Yuni datang mengganggu, aku juga akan menghadapi manuver dan tipu muslihat gadis itu dengan cantik dan rapi. Aku melangkah masuk ke dalam mobil Aditya setelah lelaki itu membukakan pintu. Setelah menimbang hari yang kian disaput mendung, juga bayangan tentang Yuni yang tiba-tiba menghilang dari pandangan, akhirnya aku memutuskan menerima tawaran Aditya untuk ia antarkan sampai di rumah. Sementara motor metiku terpaksa dititipkan pada satpam yang menjaga gedung. Sepanjang perjalanan aku terus bertanya-tanya sendiri, benarkah yang kulihat tadi sosok Yuni? Atau itu hanya ilusiku semata? Tapi kalau iya, mau apa Yuni ke percetakan? Mencari Mas Arman? Ah, apa mungkin ia masih berhubungan dengan lelaki itu dan minta dinikahi? Itu bukan urusanku. Urusanku saat ini adalah konsentrasi menata masa depan yang selama ini terenggut karena pengkhianatan Mas Arman. Pagi ini usai apel bersama seluruh karyawan dinas, aku meminta izin pada atasan untuk mengantarkan surat permohonan izin perceraian ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia. Sikapku sudah bulat hendak mengurus perceraian dengan Mas Arman. Meski kata teman-teman, mengurus perceraian bagi seorang abdi negara itu sulit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tetapi aku bertekad akan menjalani setiap prosesnya hingga selesai. Ya, keputusanku sudah final. Aku tak akan memaafkan perbuatan Mas Arman dan tak akan pernah kembali lagi padanya. Lebih baik hidup sendiri ketimbang berdua tapi menderita dan tak bahagia. Pada petugas yang memeriksa berkas permohonanku, sudah kuceritakan semua kesalahan fatal yang dilakukan Mas Arman, hingga akhirnya aku memutuskan meminta cerai. Aku bahkan sudah memberitahu bahwa saat ini sedang mengadukan tindak pidana perzinahan yang dilakukan Mas Arman pada pihak yang berwajib. Dan saat ini kepolisian sedang memproses kasusnya. Dan demi mendengar semua itu, petugas di depanku itu memperlihatkan simpatinya. Dengan mengangguk tanda memahami, petugas tersebut berjanji akan segera memproses izin perceraian yang kuminta tersebut. Aku berharap dengan kejujuran dan keterus-teranganku menceritakan semua penyebab yang menjadi alasan mengajukan izin perceraian ini, surat keputusan bupati yang kumohonkan dapat segera aku terima. Dengan langkah lebar kutinggalkan gedung Polresta dengan tenang. Baru saja aku mencabut laporan atas tindak pidana perzinahan yang dilakukan Mas Arman dan Yuni. Hal ini kulakukan demi memenuhi janji pada Mas Arman kemarin untuk mencabut laporan yang aku ajukan ke kepolisian. Tidak mengapa. Toh di penjara atau tidak, bagiku tidaklah terlalu penting, karena kondisi sulit yang harus diterima dan dihadapi Mas Arman saat ini kurasa sudah lebih dari cukup sebagai hukuman atas perlakuan dan pengkhianatannya selama ini padaku. Kehilangan hak atas usaha percetakan yang selama ini menjadi sumber keuangannya tentu saja merupakan pukulan mental yang sangat berat dan telak bagi lelaki itu. Ya, Mas Arman yang biasanya hidup tanpa beban, tinggal di rumah nyaman dengan fasilitas yang serba ada, dan tinggal menggesek kartu ATM jika butuh uang, sekarang tak bisa lagi melakukan itu,
Karena rekening perusahaan yang selama ini bebas ia gunakan sesukanya, sudah aku bekukan. Bermodal surat pengalihan hak atas usaha, yang kemarin ditandatangani Mas Arman dengan terpaksa, segera aku mengurus rekening yang baru, agar Mas Arman tak bisa lagi mengakses keuangan percetakan yang saat ini aku kelola. Aku juga sudah membuat sistem yang rapi, agar alur keluar masuk keuangan usaha percetakan bisa terpantau dengan baik. Sejauh ini kurasa semuanya sudah beres. Satu-satunya hal yang masih mengganjal, hanyalah kepemilikan hak atas mobil sebagai harta bersama, yang saat ini belum diputuskan oleh pengadilan agama, karena proses ke arah itu pun belum dilakukan. Saat ini aku masih menunggu surat keputusan Bupati, yang memberikan izin padaku untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama keluar. Jika berkas itu sudah turun, secepatnya aku akan mengajukan gugatan perceraian itu. Hidup sendiri nyatanya tidaklah semenakutkan yang diucapkan orang. Tanpa Mas Arman, sepertinya hidupku malah jauh lebih tenang. Ya, kalau punya suami tapi justru membuat sakit hati dan hidup tidak tenang siang malam, buat apa dipertahankan? Bu Nisa, ada yang cari ibu di depan. Katanya penting. Ucap Aditya dari balik pintu yang ia kuak dari luar. Aku menoleh dan mengerenyitkan kening dengan hati bertanya-tanya. Siapa gerangan yang hendak bertemu denganku di tempat ini? Meskipun usaha percetakan ini sudah aku ambil alih, tapi operasional sehari-hari masihlah dikelola oleh Aditya, karena aku harus bekerja menunaikan tanggung jawabku sebagai seorang abdi negara di kantor. Jadi, kalau sampai ada yang mencariku di tempat ini, kupastikan ia orang yang tahu tentang urusan pribadiku. Siapa? Tanyaku ingin tahu. Nggak tahu, Bu. Tadinya ingin cari Pak Arman, tapi saat saya bilang beliau tidak akan menginjakan kaki di sini lagi, akhirnya ingin bertemu Ibu, sahut Aditya dengan tenang. Mendengar penjelasannya aku mengangguk kecil. Ya sudah, suruh masuk saja. Aditya mengangguk, lalu keluar dari ruangan menuju lantai bawah kembali. Tidak lama berselang, seorang perempuan muda dengan penampilan kusut dan wajah diselimuti kegundahan masuk ke dalam ruangan. Melihat penampakan perempuan itu, sontak aku terbelalak. Yuni. Antara kaget dan marah setengah teriak aku menyebut namanya. Dadaku berdetak kencang dari semula. Darah mengalir cepat. Perasaanku tak karuan. Rasa marah, benci, shock dan terkejut campur aduk jadi satu, membuatku hanya mampu berdiri tegak dengan tubuh tegang dan tangan mengepal. Ingin rasanya melayangkan tamparan kuat ke wajah gadis yang sudah menjadi duri dalam daging rumah tanggaku bersama Mas Arman kemarin, tapi satu kesadaran melecutku. Tak ada gunanya mengotori tangan dengan menyakiti fisik gadis bodoh ini. Melihat keadaannya saat ini saja, aku sudah tahu ia sedang tidak baik-baik saja. Memperturutkan emosi dan amarah di dalam hati rasanya akan percuma. Toh, tanpa Mas Arman di sisiku pun sejauh ini hidupku juga aman-aman saja. Bukan aku hendak menggampang-gampangkan perceraian, tetapi aku hanya mencoba berpikir realistis. Jika sebuah rumah tangga tak bisa lagi menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan bagi pasangannya, lalu untuk apa menyiksa diri mempertahankannya? Toh, berkorban demi sila pun belum tentu akan membuat putriku itu bahagia. Hidup bersama orang tua yang lengkap, tetapi keduanya saling menyakiti satu sama lain. Bukankah itu justru akan berdampak tidak baik bagi psikologisnya? Apalagi Mas Arman bukanlah tipe seorang ayah yang bertanggung jawab. Buktinya melakukan hal terlarang bersama pengasuh. Saat sila ada saja tidak segan-segan ia lakukan. Contoh lebih buruk apalagi yang akan Mas Arman pertontonkan di depan anak kandungnya sendiri. Jika aku kekeh mempertahankan lelaki pengkhianat, dan tak punya pikiran itu sebagai pendamping hidupku, bukankah itu hanya akan membuat putri kecilku itu memendam perasaan tertekan, yang tidak berkesudahan? Bu Nisa, maafkan saya. Saya terpaksa datang ke sini dari kemarin, saya hanya ingin bertemu Mas Arman. Bu, di mana dia sekarang? Saya kehilangan kontak dengannya karena ponsel saya hilang saat diantar Pak Sobri ke loket bus kemarin. Saya juga nggak punya uang lagi, jadi saya tidak jadi pulang. Tolong,
Bu, tolong beritahu Mas Arman kalau saya belum pulang dan hendak bertemu dengannya. Saya bingung mau mencari kemana. Rumah ibu selalu terkunci. Mas Arman juga nggak ada. Sekarang dia di mana? Bu, dari kemarin saya mencarinya. Yuni sesenggukan sembari memilin ujung pakaiannya yang terlihat kumal. Aku menyeka wajahku dengan kasar. Bingung harus bagaimana menghadapi gadis ini. Keadaannya yang kacau membuatku bimbang. Masih bolehkah aku memaki dan menyemprotnya? Dengan kata-kata paling pedas sejagat raya. Supaya ia tahu kalau aku masih sangat marah pada perbuatannya? Lebih konyol lagi ia datang ke hadapanku untuk mencari Mas Arman. Aku yang sudah ia pecundangi, tetapi aku pula yang ia mintai tolong mencari laki-laki yang sudah ia selingkuhi itu. Kalau tidak konyol dan absurd apalagi namanya? Aku sampai kehilangan kata-kata untuk menanggapinya. Ngapain cari Mas Arman sama saya? Cari saja sendiri. Mas Arman di mana? Bukan urusan saya. Dia bukan siapa-siapa saya lagi. Sahutku ketus. Rasa jengkel dan keki pada gadis ini masih kuat menyelimuti benak. Mendengar jawabanku, tak dinyana Yuni menghambur lalu berlutut di depanku. Bu, maafkan saya. Saya mohon. Saya hilaf sudah mengganggu Mas Arman. Saya hilaf sudah melayani keinginan Mas Arman. Tapi tolong maafkan saya. Andai saya tahu akan begini jadinya, tentu saya tidak akan tergoda, Bu. Sekarang saya mohon sama Ibu, tolong saya. Saya ingin ketemu Mas Arman. Apa Ibu tidak kasihan melihat saya seperti ini? Saya jadi begini karena Mas Arman, Bu. Yuni makin kencang menangis. Tangisan yang membuatku muak dan benci. Ya, andai ia tidak berbuat bodoh dengan merayu Mas Arman, suami orang yang sebenarnya tak punya kelebihan apa-apa, untuk dijadikan sandaran hidup, tentu saat ia masih bisa hidup nyaman dan meneruskan hobi nyalonnya selama ini. Apa harus nelangsa seperti ini dulu? Baru tahu kalau selingkuh dan merebut suami orang lain itu hanya akan membuat bencana bagi dirinya sendiri? Harusnya ia tahu, hampir tidak pernah ada hubungan gelap yang dilakukan di atas pengkhianatan akan bisa berakhir bahagia. Hampir tidak pernah ada ceritanya pelakor hidupnya bahagia setelah mengambil milik orang lain. Karena ribuan sumpah serapah dan air mata istri sah lelaki itu pasti akan menghalangi kebahagiaannya. Tak akan pernah ada ketenangan hidup bisa dibangun di atas pengkhianatan dan penderitaan istri tua. Harusnya Yuni tahu itu dari kemarin. Apa daya kebutaan sudah membuat ia memilih jalan yang salah. Mending hanya terusir dari rumah saja seperti ini. Kalau sempat hamil dan Mas Arman tidak mau tanggung jawab bagaimana? Cari saja sendiri Yun. Saya juga tidak tahu di mana dia sekarang berada. Saya nggak ada lagi hubungan sama dia. Nggak ada urusan lagi. Jadi, tolong jangan ganggu saya. Sekarang silahkan kamu keluar. Sebelum saya panggilkan orang untuk ngusir kamu dari sini. Ucapku masih dengan nada ketus dan marah. Ya. Siapa orangnya yang bisa dengan mudah memaafkan perbuatan buruk yang orang lain lakukan terhadapnya hanya dalam hitungan hari saja? Aku hanya manusia biasa, bukan nabi yang tak punya rasa sakit dan benci pada umatnya. Bu, tolong saya. Apa Ibu tidak kasihan melihat keadaan saya saat ini? Sudah 2 hari ini saya nggak makan, Bu. Karena saya nggak punya uang lagi. Saya juga nggak punya tempat tinggal. Saya tidur di masjid dan emperan toko. Yuni menyeka air matanya dan kembali terisak. Setelah itu lalu kembali melanjutkan. Mau cari kerjaan. Orang nggak mau terima karena nggak percaya sama saya, Bu. Mau pulang nggak punya ongkos. Lagi pula nggak mungkin saya pulang ke kampung dan merepotkan ibu dan bapak saya lagi. Bapak saya sedang sakit. Sementara ibu juga sudah tua. Saya yang diharapkan membantu dan menjadi tulang punggung keluarga malah mengalami nasib seperti ini. Tolong saya, Bu. Tolong. Gadis itu kembali menangis dan luruh di depanku. Hilang keangkuhan yang biasanya ia pertunjukkan saat Mas Arman membela dirinya dulu setiap kali berselisih paham denganku. Sementara mendengar pengakuannya barusan, aku hanya mampu terdiam.
Jujur ada sedikit rasa kasihan demi melihat kondisinya saat ini. Tetapi harus kuakui hatiku juga masih sangat sakit dan dongkol pada gadis ini. Bu Nisa, saya janji saya akan meninggalkan Mas Arman nanti. Tapi saya sekarang perlu bertemu dulu dengannya. Karena ada hal yang harus saya beritahu padanya. Bu, please. Bu tolong beritahu di mana dia berada saat ini atau suruh dia menemui saya. Rengek Yuni lagi. Membuatku jengah. Yuni, dengar. Kamu nggak punya hak nyuruh-nyuruh saya memberitahu dia kalau kamu sedang mencari dia. Karena saya juga nggak tahu dia ada di mana sekarang. Saya sudah memblokir semua kontak teleponnya. Yun, lagi pula apa kamu nggak malu ya? Sudah berbuat salah, bukannya segan, malah maksa-maksa minta tolong. Ya, jujur melihat ia terus memaksa minta tolong dipertemukan dengan Mas Arman. Rasanya aku jadi naik pitam lagi. Sudah dijelaskan kalau aku tidak tahu lagi di mana gerangan Mas Arman berada saat ini. Bukannya terima, malah terus memaksa minta dipertemukan. Gila apa? Kalau keadaan diputar, dia yang jadi aku. Apa masih mau dimintai tolong yang tidak masuk akal begitu? Sudah begitu resiko orang yang berbuat jahil. Kalau tidak mau susah ya jangan membuat susah orang lain. Bukannya dalam hidup ada yang namanya hukum sebab akibat? Siapa yang menanam dia juga yang akan menuai? Siapa yang berbuat jahat dia juga yang akan menanggung akibatnya. Bu, apa ibu benar-benar tidak punya rasa kasihan sama saya? Saya hamil, Bu. Kalau tidak, untuk apa saya datang ke sini dan ngemis-ngemis sama ibu minta tolong hubungi Mas Arman? Mustahil ibu nggak punya nomor teleponnya. Walaupun diblokir, tapi ibu kan masih bisa buka blokiran. Ibu jangan egois begitu. Kalaupun ibu belum bisa memaafkan saya, tapi kasihani janin dalam kandungan saya sekarang ini. Dia tidak berdosa, Bu. Ibu dan bapaknya yang salah, bukan dia. Mohon Yuni lagi dengan sungguh-sungguh. Demi mendengar pengakuan Yuni, aku terhenyak kaget. Apa? Yuni hamil? Sial. Kalau begitu mau tak mau aku memang harus menolongnya demi kemanusiaan. Tak mungkin aku membiarkan seorang perempuan hamil berkeliaran di jalanan tanpa tempat tinggal. Meskipun rasa jengah dan empet masih kurasakan di dalam hati, tapi dengan terpaksa, kuambil juga ponsel dan membuka blokir pada kontak Mas Arman. Lalu menulis pesan singkat agar ia bisa datang sekarang juga ke percetakan. Sudah Mas duga kamu akan mengajak Mas baikan. Nis, Mas tahu kamu masih cinta dan sayang sama Mas. Oke, tunggu sebentar ya. Sebentar lagi Mas OTW ke sana. Aku duduk dan berdiri dengan perasaan tidak tenang. Ingin rasanya memaki sendiri. Gara-gara perempuan penggoda suami orang ini, aku harus bertemu dengan Mas Arman kembali. Laki-laki murahan itu bahkan sudah berhasil membangkitkan emosiku. Sebelum benar-benar datang ke sini dan muncul di hadapanku. Kubaca lagi chat WhatsApp yang dikirim Mas Arman. Sebagai balasan pesanku yang memintanya datang sekarang juga ke percetakan. Ingin rasanya memaki karena lelaki itu mengira aku memintanya datang untuk berbaikan. Laki-laki rendah seperti Mas Arman memang pola pikirnya pasti tidak jauh-jauh dari itu. Menganggap wanita tidak akan berdaya jika harus berpisah dari suaminya. Padahal sudah jelas terlihat saat ini, tidak berdaya itu justru dirinya sendiri. Meredam emosi yang meletup di benak, ku hembuskan nafas panjang hingga dadaku kembali tenang. Kutatap Yuni yang duduk di meja tamu. Melihat ia menyapu meja dengan tatapan penuh nafsu pada gelas jus alpukat yang barusan ku minum dan masih meninggalkan sisa separuhnya. Ia juga terlihat berkali-kali mencuri pandang pada kotak nasi berisi rendang Padang yang tadi ku beli. Di jalan menuju percetakan juga toples berisi makanan kering yang terhidang di sana. Naluriku mengatakan dia ingin makan karena menurut pengakuannya tadi dia memang belum makan selama 2 hari ini. Dengan kondisi sedang hamil muda begitu, pasti berat menahan rasa lapar yang ia rasakan. Berpikir begitu ada rasa kasihan yang muncul di hati padanya. Aku memang benci perbuatan bodoh yang telah ia lakukan dengan beraninya berkhianat di belakangku bersama Mas Arman. Tapi untuk membiarkannya kelaparan, lebih-lebih dalam kondisi hamil muda begitu, rasa tak tega menyapaku.
Aku bukan orang yang bisa kehilangan nurani karena perbuatan jahat orang lain. Aku dan Yuni mungkin bukan dua orang yang sama. Kalau dia bisa berdusta dan menikam dari belakang orang yang sudah berbuat baik padanya, maka aku tak bisa melakukan hal yang sama karena aku percaya hukum Tuhan bahwa setiap perbuatan buruk pasti akan mendatangkan balasan yang juga buruk. Bahwa Tuhan pasti membalas perbuatan zalim yang dilakukan seorang hamba dengan hukuman yang juga setimpal. Saat ini melihat bagaimana proses hukuman dari Allah itu sedang berjalan menghukum Mas Arman dan Yuni, keyakinan pada hukum Tuhan itu makin menguat di hati. Bu Nisa, saya lapar sekali. Boleh tidak minta sedikit minuman dan rotinya? Kasihan bayi dalam kandungan saya. Bu, dia perlu asupan gizi untuk pertumbuhannya sementara saya sudah 2 hari tidak makan. Belum sempat aku menawarinya makan, Yuni sudah lebih dulu mengungkapkan keinginannya dengan suara lemah bergetar. Mendengar pengakuannya, ada miris yang menyelusup di dalam hati. Ah, andai saja ia tidak tamak dan culas menggoda suami orang lain, pasti keadaan seperti yang menimpanya saat ini tidak akan pernah terjadi. Aku mengangguk lalu mempersilahkan Yuni mengambil makanan yang ada di meja tamu. Akhir-akhir ini selera makanku memang sedikit naik. Biasanya kurang doyan karena stres memikirkan tingkah laku suami yang membuatku banyak berpikir, hingga lupa makan. Namun, semenjak berpisah dengan Mas Arman, sang pembawa stres itu, nafsu makan dan beraktivitas positifku memang semakin naik. Itu sebabnya, meski hanya mampir sebentar, aku tak lupa membawa yang bisa dikunyah-kunyah ke sini. Aku mengamati Yuni yang tanpa malu-malu meminum jus sisa minumku tadi. Entah, ia tahu atau tidak kalau jus itu sudah sempat kucicipi, tetapi melihat nasibnya saat ini hatiku sungguh merasa miris. Sekali lagi, andai ia tak jadi diri dalam daging pada rumah tanggaku, mungkin saat ini ia sedang asyik luluran di salon dengan uang gajinya yang tidak sedikit. Nyatanya setan memang begitu pandai menjerumuskan manusia-manusia lemah iman ke dalam perangkap yang awalnya terlihat indah, tetapi sebenarnya hanyalah jalan hitam menuju kesia-siaan belaka. Betapa tragisnya yang harus dihadapi Yuni saat ini. Keliaran di jalanan karena tak punya tempat tinggal, dalam keadaan hamil tanpa suami dan jauh dari keluarga, yang bahkan sebenarnya sedang mengharapkan bantuan darinya. Herannya, apa ia tak berpikir sebelumnya, bahwa apa yang ia lakukan bersama Mas Arman tak lebih dari kesia-siaan belaka, yang akhirnya membuat ia tersiksa? Nisa, sedang aku tenggelam dalam lamunan tentang Yuni, tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan sosok Mas Arman muncul di sana. Beda dari kemarin, kali ini penampilan lelaki itu tampak berubah. Sudah lebih rapi dan bersih. Mungkin sudah tak lagi galau, hingga mulai bisa fokus pada penampilan sekarang ini. Melihat ia datang, aku mengangkat wajah, lalu mengarahkan pandangan kembali pada sosok Yuni yang masih asyik menikmati nasi padang yang sedang ia makan. Gadis itu kelihatannya sangat kelaparan, terbukti dengan begitu lahapnya ia makan, hingga panggilan dari Mas Arman tak membuatnya menyadari kedatangan lelaki teman selingkuhannya yang sedang ia rindukan itu. Sementara melihat aku menoleh dan mengarahkan pandanganku pada sosok Yuni, Mas Arman mengerenyitkan kening dengan tatapan bingung. Antara percaya dan tidak ia mencoba mengamati sosok Yuni yang sangat kacau dan nyaris seperti gelandangan. Ya, gadis itu memang tak membawa apa-apa saat dipaksa pergi dari rumah. Terbukti pakaiannya di lemari hampir utuh, tak berkurang satupun. Mungkin saat digerebek malam itu, ia hanya membawa pakaian di badan saja atau saat diantar Pak Sobri ke loket bus, tasnya tertinggal dan hilang. Sama seperti ponsel yang menurut pengakuannya juga hilang di jalan. Aku tak mampu membayangkan bagaimana bisa selama hampir 2 minggu ia keliaran di jalanan tanpa tujuan. Di mana ia tidur? Di mana ia makan? Membayangkannya saja aku sudah tak kuat. Apalagi jika harus menjalaninya. Astagfirullah. Semoga hal yang sama tak akan pernah menimpa diriku sendiri. Amin. Kamu sudah lihat, Mas? Itu siapa? Yuni, sudah 2 hari nggak makan katanya. Dan dia juga sedang dalam keadaan hamil. Anak siapa lagi kalau bukan anak kamu? Makanya aku WA kamu tadi.
Aku cuma mau minta kamu bawa Yuni sekarang juga dari kantorku ini karena aku nggak mungkin mau nampung dia lagi. Dia nggak punya rumah, nggak punya uang. Pakaian pun kurasa nggak ada lagi. Jadi sudah sewajarnya kamu bertanggung jawab padanya. Karena kamu yang membawa dia ke sini. Kamu juga yang sudah mengerjainya habis-habisan sampai hamil begitu. Jadi kalau memang kamu laki-laki, lakukan tanggung jawab kamu padanya. Ucapku pada Mas Arman yang tampak melongo melihat Yuni tak acuh saja pada kehadirannya karena sedang asyik melahap daging sapi rendang yang menjadi lauk nasi kotak di hadapannya. Dia? Yuni? Mas Arman kelihatan tak percaya. Bola matanya yang hitam tampak membulat ketakutan. Mendengar namanya disebut, Yuni yang sedang asyik mengunyah nasi menghentikan aktivitasnya lalu memandang lelaki yang baru datang dan masih berada tak jauh dari pintu masuk itu. Kulihat wajah Yuni yang sedari tadi kusut, pelan-pelan mulai berbinar. Meski ragu, seulas senyum akhirnya menyeruak di sudut bibirnya yang masih belepotan sisa makanan, saat menyadari siapa lelaki yang baru saja datang. Mas Arman yang sedang berdiri di pintu masuk, yang membuat semangat hidupnya kembali pelan-pelan. Melihat itu, aku berinisiatif mengambil tisu dan memberikan pada Yuni. Jujur, melihat keadaannya saat ini yang seperti orang bodoh saja, aku jadi tak tega untuk tertawa bahagia. Ah, nyatanya pembalasan untuk seorang perempuan pelakor bisa sedrastis ini. Baru saja hitungan minggu, wanita yang biasanya mati-matian dibela Mas Arman, saat kutegur dan kuingatkan itu, sekarang jadi memprihatinkan begini kondisinya. Mas Arman. Yuni bangkit dengan cepat lalu tanpa babe ibu menghampiri Mas Arman. Dan memeluk lelaki itu tanpa malu-malu lagi di depanku. Ah, dasar wanita kurang timbangan, pikirku. Kalaupun Mas Arman dan aku sudah tak lagi bersama, mestinya ia punya rasa malu untuk tidak melakukan hal seperti itu di depanku. Namun, sudahlah, aku juga tak peduli. Silahkan saja ia berbuat apa. Toh antara aku dan Mas Arman sudah tak ada ikatan perasaan apa-apa lagi. Aku tak lagi menganggapnya suami. Aku sudah mengurus berkas perceraian dan sedang menunggu waktu saja untuk menggugatnya ke pengadilan agama. Dengan diputuskannya gugatan cerai di pengadilan agama nanti, maka ikatan hukum di antara kami pun akan putus dengan sah. Dan dia sama sekali bukan siapa-siapaku lagi. Aku yakin dengan bukti perselingkuhan dan perbuatan zina yang dilakukan Mas Arman bersama Yuni, putusan atas gugatan cerai yang kuajukan pasti akan dikabulkan pengadilan. Aku mengedikan bahu saat melihat Mas Arman justru menghindar dan buru-buru melepaskan dekapan Yuni di dadanya. Laki-laki yang biasanya jadi hero, bagi Yuni itu malah kelihatan jengah dan tak nyaman saat diperlakukan Yuni seperti itu. Entah apa sebabnya. Aku berpikir mungkin bau dan penampilan Yuni, yang bak orang terlantar itu yang membuat Mas Arman jengah untuk berdekat-dekat. Yuni yang biasanya harum dan cantik laksana wanita-wanita yang biasa mejeng di TikTok itu, kini memang tak ubahnya gelandangan yang seringkali dijauhi orang. Jangankan Mas Arman, aku pun sedari tadi harus menahan rasa mual karena bau badannya yang kelewatan. Meski begitu harusnya Mas Arman tak memperlakukan Yuni seperti ini. Bagaimanapun wanita itu adalah orang yang sangat dekat dengannya kemarin. Bahkan saat ini sedang mengandung benih haram darinya. Tak seharusnya Mas Arman memperlakukan Yuni bak orang yang sudah tak diperlukan lagi. Mas Arman, syukurlah Yuni bisa ketemu Mas lagi. Yuni takut nggak bisa ketemu Mas lagi. Ayo, Mas, kita pulang. Bawa Yuni dari sini. Selama ini Yuni tidur dimperan karena nggak tahu mau cari Mas kemana. Ayo Mas, Yuni malas lama-lama di sini. Rayu Yuni sembari terisak dan jemarinya menarik-narik kemeja putih yang lelaki itu kenakan. Mendengar ucapannya aku hanya mendengkus dalam hati. Siapa juga yang mau menahan ia lama-lama di sini. Sudah bau, makanan pun habis dilahap. Tapi bukan ucapan terima kasih yang didapat. Malah kalimat tidak tahu diri yang diucapkan. Benar-benar tidak punya adab. Kenapa kamu nggak pulang? Bukannya aku sudah minta Pak Sobri untuk mengantar kamu ke loket mobil?
Atau kamu yang sengaja nggak mau pulang lagi? Mas udah bilang kan, Mas nggak mau nikahi kamu karena Mas punya istri. Mas sama Nisa masih suami istri. Yun, Mas nggak mungkin menikahi kamu. Ucap Mas Arman sembari menatap Yuni dengan tatapan tak suka. Entah, apa karena penampilan wanita itu yang sekarang kacau begitu, yang membuat Mas Arman berubah. Aku tak tahu dan tidak peduli. Hanya saja mendengar ucapan Mas Arman bahwa kami masih suami istri. Sungguh batin ini meronta-ronta hendak meluruskan. Tapi Yuni hamil Mas. Dan dulu Mas pernah janji kalau Mas bakal menikahi Yuni. Dan membawa Yuni keluar dari rumah Bu Nisa. Kenapa sekarang Mas berubah? Mas bahkan gak berusaha mencari Yuni saat Yuni keliaran tanpa tujuan di jalanan kemarin. Mas tega ternyata. Mas jahat. Harusnya dari awal Yuni dengar pesan Mbak Dina. Supaya nggak terjerat rayuan Mas. Sekarang semua sia-sia. Semua sudah terlambat. Yuni makin kuat sesenggukan. Mungkin menyesali keteledorannya yang mudah saja percaya. Pada laki-laki pecundang seperti Mas Arman, apa daya semua sudah terjadi. Melihat itu aku hanya mampu menghela nafas panjang. Pertengkaran antara dua orang di depanku ini seperti adegan sinetron. Yang seolah sudah bisa ditebak endingnya bakal bagaimana. Meski begitu tak urung rasa ingin tahuku bangkit juga. Aku penasaran akan seperti apa perlakuan yang diberikan Mas Arman pada Yuni. Yang dulu dibelanya mati-matian saat kumarahi karena ketidakpatuhannya padaku. Kalau kamu hamil, nanti Mas bantu mengurusnya. Tapi untuk menikahi kamu itu tidak mungkin Yuni, karena Mas masih punya istri. Mas masih mencintai Nisa dan ingin kembali pada keluarga Mas seperti dulu. Mas Arman menjauh lalu bergerak mendekatiku yang kaget karena tiba-tiba laki-laki itu sudah berada di dekatku. Lebih kaget lagi saat jemarinya meraih tanganku yang bersilangan di dada, dan meraihnya ke dalam genggamannya. Nisa, tolong maafkan Mas ya. Mas menyesal sudah berbuat seperti itu dengan Yuni. Mas hilaf. Mas tidak bisa menahan diri saat Yuni merayu Mas kemarin. Padahal Mas sudah berusaha menghindar. Tapi Yuni terus memaksa hingga akhirnya pertahanan Mas goyah dan Mas jadi hilaf melakukan perbuatan kemarin itu. Nis, tolong maafkan Mas. Dan kita balikan seperti dulu lagi ya. Tanpa menghiraukan Yuni yang kelihatan kaget dan tak percaya melihat Mas Arman. Justru mendekatiku. Lelaki itu mengucapkan kata rayuan yang membuatku nyaris muntah mendengarnya. Dulu, aku memang pernah begitu menggilai lelaki ini. Aku sangat mencintainya karena melihat sikapnya yang penuh wibawa dan terkesan mahal. Nyatanya semua hanya topeng. Saat akhirnya dihadapkan pada kondisi seperti ini, ternyata ia tak lebih dari laki-laki kampungan yang tak punya harga diri. Saat ini jangankan untuk menerima dia kembali, untuk berdekatan saja rasanya sudah membuat hatiku tak tentram. Bukan kebahagiaan yang akan kujelang jika mau kembali hidup bersamanya, tapi kehinaan dan kesengsaraan yang tidak akan berkesudahan. Nisa, tolong beri Mas kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Kamu kan tahu, tidak ada manusia di dunia ini yang luput dari salah dan hilaf, bukan? Kamu bukan Tuhan yang bisa menghakimi dosa seseorang, Nis. Jadi tolong beri Mas kesempatan sekali lagi untuk menjadi imam keluarga kita. Aku janji akan setia dan tak akan berkhianat lagi. Nis, Mas janji. Mas menyesal. Mas Arman terlihat berusaha sungguh-sungguh, tetapi di mataku, itu bahkan tak menarik sama sekali. Maaf, Mas, aku memang bukan Tuhan. Tapi aku juga bukan nabi yang bisa dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain, tanpa takut akan disakiti kembali. Mungkin aku bisa memaafkan perbuatanmu, tapi untuk kembali padamu lagi itu sangatlah tidak mungkin. Alasan apa yang harus kupertimbangkan untuk kembali lagi padamu, Mas? Andai saja kamu adalah laki-laki terakhir dan satu-satunya yang masih tersisa di muka bumi ini, aku pun tak hendak lagi menjadikanmu suami. Apalagi saat ini, saat masih banyak laki-laki tampan, setia dan bertanggung jawab masih buka lowongan mencari istri, tentu saja aku tak akan memilih untuk kembali padamu lagi, Mas. Sekarang silahkan angkat kaki dan bawa perempuan itu dari sini. Karena lama-lama lihat kamu di sini aku bisa sakit perut. Mas,
Aku tak sudi melihat kalian lagi, karena hanya membuatku pusing kepala. Ya, rasanya sudah tak tahan lagi berlama-lama bicara dengan Mas Arman, yang mendadak berubah jadi pengemis cinta seorang Nisa yang dulu justru sering diabaikannya. Begitulah kadang roda kehidupan berputar. Siapa sangka dia yang dulu begitu jumawa sekarang harus jualan kecap di depanku. Cepat kuambil ponsel dan meminta Aditya membawa teman-temannya untuk menunjukkan Mas Arman dan Yuni jalan keluar dari gedung percetakan ini. Aku yakin kalau tidak ditunjukkan jalan pulang, ia akan betah dan terus saja jualan. Hingga lama-lama perutku mual dan memuntahkan isi di depannya. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.